eh, apa keburu ada orang yang lagi kerja ini ngebetulin rumah bocor, jadi nggak sempat nanya. Sekarang mau nanya, emang kalau untuk Ibu Nur ini kan apa jantung, emang boleh Dokter Win selain Sinovac? Ini ya, sambil kita ngobrol, sambil saya tunjukkan apa yang saya bilang ya. Sebentar. Gambarnya hilang, Dok. Apa? Gambarnya kelihatan. Gambar saya nggak kelihatan gitu? Gimana? Saya juga kok nggak bisa. Oh. Udah Dokter Wina, udah ada Dokter Wina. Di handphonenya Ibu Tere ada tulisan notifikasi gitu yang harus dipencet dulu nggak? Ini apa? This meeting is being recorded. Got it. Pencet dulu, got it. Pencet yang mana? Go it. Got it. Yeah, pencet yang itu. Cakep. Udah ada belum? Nah, tuh. Udah deh. Oke. Kita mulai ya. Ya. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah. Sudah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di episode collab yang pertama, kelas online Lansia Bahtera. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kelas ini, walaupun di rumah, kami bisa tetap tukar informasi, mendapatkan informasi mengenai kesehatan yang berharga gitu ya. Oke, bahasan kita pada hari ini adalah serba-serbi vaksinasi COVID-19. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena menurut saya masih banyak mitos di luaran sana yang salah terkait vaksin COVID. Ini bisa dilihat gambar yang saya tayangkan di sini. Ini yang paling kiri atas ini adalah guru besar dari RSCM. Dia profesor dari bidang spesialis anak kalau nggak salah ya. Bisa dilihat rambutnya sudah memutih semua, berarti sudah lansia tapi tetap divaksin COVID. Walaupun memang beliau juga nakes ya. Dan intinya banyak orang yang memang lansia pun sudah harus divaksin sekarang. Slide pertama saya adalah menceritakan bahwa terjadinya vaksin itu, terbentuknya vaksin bisa sampai si vaksin itu terproduksi, disebarluaskan adalah suatu proses yang tidak mudah. Ada 3 macam cara untuk membuat vaksin. Yang pertama adalah menggunakan seluruh komponen virus-virusnya, badan-badannya. Ya, jadi using a whole virus, jadi semuanya. Atau hanya bagian tertentu dari si virus tersebut yang memang kita ambil untuk nantinya kita buat menjadi vaksin. Atau yang ketiga hanya partikel inti DNA dari si virusnya. Dari ketiga tempat tadi, ketiga bagian tadi bisa kita buat menjadi si vaksin. Di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam platform vaksinasi COVID-19 yang semuanya bagus. Kenapa semuanya bagus? Karena sebelum di-launching, si vaksin itu sudah melewati sedemikian rupa proses penelitian, disuntikan ke orang, orangnya diteleponin satu-satu, dicari tahu keluhannya, kondisinya, sampai akhirnya terbukti bahwa oh dengan pemberian vaksin ini efikasi berapa persen untuk melindungi terhadap penyakit tertentu. Yang pertama kali ada di Indonesia adalah Sinovac. Sinovac adalah, dia itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi virus-virusnya dilemahkan, dibikin vaksin ya. Jadi ini metode jadul sebenarnya. Dari zaman dulu kalau bikin virus biasanya caranya memang seperti itu. Atau yang ibu-ibu semua sudah pada kenal adalah si AstraZeneca. Apa sih AstraZeneca? AstraZeneca itu adalah viral vector. Jadi nanti ada virus yang notabene lebih lemah dan tidak akan bisa melukai manusia, itu menjadi suatu carrier, pembawa buat si virus COVID-nya, viral vector. Jadi dia membawa virus COVID-nya. Nah itu jadi
ibaratnya si virus COVID-nya itu ditumpangi di virus lain yang dalam tanda kutip lebih jinak, lebih baik, lebih tidak menyakitkan, supaya nanti ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan memproduce antibodi dengan lebih maksimal. Atau yang paling keren saat ini adalah RNA, mRNA. Jadi si DNA virusnya kita ambil, kita replikasi, udah dalam bentuk si materi genetiknya, baru nanti itu yang disuntikan. Jadi itu ada Moderna atau ada Pfizer yang sekarang ada. Mungkin nanti yang akan masuk berikutnya adalah Johnson & Johnson, katanya sudah sampai di Indonesia ya. Bedanya kalau Johnson & Johnson hanya 1 kali suntik. Atau nanti penelitian yang lagi saya ikuti sekarang adalah protein subunit. Jadi kan kita semua udah pada hafal ya gambaran virus COVID-19 itu ada tonjol-tonjolannya. Nah itu proteinnya ini diambil, si tonjolannya ini diambil, namanya subunit protein, kemudian dijadikan vaksin. Jadi, apapun bentuknya, apapun jenisnya, si vaksin tersebut sudah terbukti untuk penyuntikan misalnya harus 2 dosis, ketika sudah 2 dosis akan menimbulkan kekebalan tubuh berapa persen misalnya, gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan pada pasien, terutama lansia. Intinya, bahkan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Dalam di Indonesia, itu sudah sangat menyarankan, ayo dong, semua vaksin. Kenapa? Karena ketika saya vaksin, saya tidak hanya melindungi diri saya sendiri, tapi melindungi orang lain. Begitupun misalnya Bu Tere vaksin. Bu Tere bukan hanya melindungi ibu aja, tapi melindungi bapak, melindungi anaknya, melindungi cucunya. Jadi semakin banyak sekitar kita yang sudah vaksin, maka akan timbul yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ya, jadi dengan adanya kekebalan kelompok itu, si virus akan lebih sulit untuk mencari target berikutnya karena hampir semua orang sudah terlindungi. Ya, yang kedua, ini kalau misalnya untuk persyaratan vaksin berubah-berubah. Semakin seiring dengan perkembangannya zaman semakin berubah. Kenapa? Misalnya zaman dulu pertama kali vaksin, ibu hamil belum boleh divaksin. Kenapa? Karena belum ada evidence base, belum ada bukti penelitiannya yang menyatakan, oh kamu nggak apa-apa kok kalau divaksin malah menimbulkan hasil lebih baik. Tapi semakin kesini kan penelitiannya sudah semakin banyak dan sudah semakin membuktikan bahwa ternyata bahkan ibu hamil itu boleh divaksin. Remaja yang tadinya belum boleh divaksin, sekarang sudah boleh divaksin. Mungkin nanti ke depannya berubah lagi. Mungkin kalau sekarang di atas 12 tahun, kalau nanti penelitiannya sudah berlanjut, mungkin anak 5-11 tahun nanti boleh divaksin. Jadi intinya jangan skeptis tentang vaksinasi. Yang belum vaksin, ayo segera vaksin gitu. Ya. Nah, ini adalah lampiran rekomendasi. Yang paling sering ditanya, apa sih alergi? Yang disebut alergi yang tidak boleh vaksin bukan alergi obat, tapi alergi terhadap komponen vaksin. Misalnya dulu waktu kita kecil disuntik, tiba-tiba kita bentol-bentol, sesek, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau kayak saya, alerginya cuma obat asam mefenamat misalnya, saya boleh vaksin. Kenapa? Karena itu tidak ada hubungannya. Jadi jangan menjustifikasi, oh saya banyak alergi dok, saya alergi dingin, saya alergi panas, saya alergi debu, jadi nggak mau vaksin, nggak boleh, bukan kayak gitu. Alergi yang tidak boleh divaksin adalah alergi yang dengan komponen vaksin. Kenapa? Karena di dalam vaksin itu ada kayak pelarut aluminium hidroksida. Kadang ada orang yang nggak tahan sama tipe pelarutnya, bahkan bukan dengan si vaksinnya. Terus yang kedua, alergi makanan, nggak jadi masalah ya. Tapi tentunya ketika mau divaksin, kita harus dalam kondisi yang sehat. Jadi jangan lagi habis alergi makan udang, terus mau divaksin, ya jangan. Jadi memang harus dalam kondisi sehat. Ya, asma. Nah, ini sering juga nih. Saya asma dok, jadi nggak boleh divaksin. Kata siapa? Kata dokter bukan. Kalau misalnya memang beneran asma kan harus diperiksa dulu. Tipe asmanya, derajat keparahan asmanya, dan asma itu nggak akan sembuh sampai kita mati. Jadi nggak mungkin nungguin sembuh asma. Yang penting tidak dalam kondisi akut. Jadi kalau punya asma tapi terkontrol, it's okay, boleh divaksin. Ya. Yang paling sering lagi ditanyakan adalah hipertensi. Boleh nggak dok saya disuntik? Saya kan hipertensi.
Selama tekanan darahnya masih di bawah 180/110 dan tidak ada komplikasi akut di saat itu, misalnya 200 tensinya atau dengan sakit kepala berat atau dengan tiba-tiba penglihatan kabur atau amit-amit jangan-jangan tiba-tiba ada serangan stroke pada saat itu, ada kelumpuhan sebelah. Pokoknya selama masih stabil, hipertensi obatnya diminum, itu boleh disuntik. Ya. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, Bu Nur nih, yang katanya ada sakit jantung ataupun gagal jantung, penyakit jantung koroner yang berada dalam kondisi stabil dan tidak dalam kondisi akut boleh diberikan vaksinasi. Apa sih maksudnya kondisi akut itu seperti apa? Pertama, dia tidak dalam kondisi sesak nafas, nyeri dada, menembus ke punggung, keringat dingin segede-gede jagung, ya. Kemudian ada perasaan cepet capek, jalan dari sini ke kamar mandi yang jaraknya cuma semeter aja udah ngap-ngapan. Jadi selama semuanya terkontrol itu boleh divaksin. Ya. Kemudian kalau misalnya dia dalam penanganan dokter, dia sudah minum obat rutin, itu boleh divaksin, tidak apa-apa. Sekarang vaksin yang ada apa sih dosis satunya? Moderna. Boleh nggak disuntik dengan Moderna orang sakit jantung? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Malah efikasi atau tingkat kepatenan, bukan kepatenan ya, tingkat keberhasilan atau tingginya terbentuknya antibodi Moderna dan Pfizer sejauh ini paling tinggi, 93-94%. Walaupun hal seperti itu bukan berarti yang lain jadi lebih jelek, tidak. Tapi setidaknya kita semua jadi lebih terlindungi. Jadi jangan milih-milih kalau ketemu vaksin. Saya nggak mau AstraZeneca, katanya bikin demam. Ya kalau misalnya kita nggak ada kontraindikasi pemberian AstraZeneca misalnya, nggak ada riwayat DVT, di vein trombosis yang kakinya bengkak sebelah, nggak ada riwayat dia dengan antifosfolipid syndrome, amit-amit, misalnya perempuan mau punya anak bolak-balik keguguran, itu baru jangan AstraZeneca deh gitu. Tapi kalau selain itu ya boleh. Jadi jangan juga menjadi dokter buat diri sendiri yang menentukan saya cuma maunya Sinovac. Tidak, semua jenis vaksin bagus. Yang jelek apa? Yang tidak divaksin. Jadi saya tekankan sekarang yang belum vaksin, ayolah segera divaksin. Semua vaksin bagus, semua vaksin aman dan tujuannya adalah melindungi sesama. Ya. Atau yang punya diabetes, dok saya ada kencing manis, saya boleh nggak divaksin? Baca nih. Diabetes mellitus tipe 2, semuanya boleh, kecuali dalam kondisi metabolik akut. Tiba-tiba kagak sadar gara-gara gulanya turun banget. Tiba-tiba gulanya jadi 300-400, itu baru nggak boleh. Selama terkontrol, boleh divaksin. Ya. Kemudian misalnya suaminya Bu Linda ada riwayat sakit ginjal ya, dengan cuci darah. Itu monggo dikomunikasikan ke dokter spesialisnya, ditanyakan apabila kondisinya stabil, boleh nggak divaksin. Tapi apabila si dokter spesialisnya bilang nggak usah lah, nggak usah divaksin, toh kondisinya juga nggak terlalu baik misalnya buat divaksin, tidak usah khawatir. Kenapa? Ingat balik lagi ke konsep herd immunity. Saya melindungi Anda melindungi saya. Jadi kalau orang di rumahnya, ada 10 orang di rumah yang nggak boleh vaksin, 1 karena memang riwayat penyakit, selama 9 orangnya divaksin, insya Allah dia akan melindungi orang yang tidak divaksin. Jadi saling melindungi sesama. Tapi misalnya seseorang itu bisa divaksin, kemudian layak untuk vaksin, jangan ditunda, segeralah divaksin. Ya, gitu ya, jelas ya. Nih, lanjut ya. Arahan dari PAPDI. Kalau misalnya sudah sembuh dari COVID, 3 bulan baru boleh disuntik. Kenapa? Kenapa sih harus 3 bulan? Karena katanya ketika sudah lewat 3 bulan, antibodi yang sudah terbentuk karena perlindungannya tidak spesifik ya, maksudnya kita ketemu sama virus beneran, syukur-syukur selamat, sehat gitu ya, bisa sembuh, ya 3 bulan dari sekarang, dari dinyatakan sembuh boleh diberikan vaksinasi. Tapi kalau belum 3 bulan, katanya masih ditunda dulu dengan pemikiran, oh badannya kan sudah ada antibodinya gitu ya. Terus orang yang minum pengencer darah misalnya, dia harus minum Astilet, harus minum Clopidogrel karena memang ada riwayat koagulopati, boleh nggak divaksin? Balik lagi, selama penyakit penyertanya sudah bisa kita kontrol, berarti dia boleh divaksin, nggak apa-apa, ya gitu. Atau ada lagi nih yang paling sering,
Dok, saya kan rutin donor. Kalau saya disuntik nanti saya nggak boleh donor. Tidak ya, boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Karena di sini dibilang individu pendonor yang sudah melakukan vaksin COVID boleh segera melakukan donor darah setelah mengalami vaksin dengan catatan tidak ada KIPI. Jadi tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Misalnya dia tidak lagi demam, dia tidak lagi meriang-meriang gitu ya. Jadi itu boleh ya. Nah, sekarang kita bicara masalah lansia. Lansia itu adalah suatu kelompok khusus yang harus dilindungi. Makanya setelah petugas kesehatan, yang pertama kali divaksin adalah lansia. Kenapa? Karena sangat berisiko apabila ketemu si virus COVID-19-nya. Saya paling suka memberikan analogi kayak kita kehujanan. Kalau kita nggak pakai payung di luar hujan, kita akan basah kuyup dong, pasti basah semuanya. Tapi kalau kita pakai payung, di luar hujan mau sederes apapun, badan kita minimal cuma kecipratan doang gitu. Jadi seseorang yang sudah divaksin, entah itu bagaimanapun kondisi badannya, pasti akan jauh lebih terlindungi daripada orang yang tidak divaksin sama sekali. Atau kalau filosofi hujan masih terlalu belum kebayang, motor deh. Pakai motor, pakai helm, kecelakaan. Insya Allah akan lebih ringan gejalanya daripada orang yang kecelakaan kagak pakai helm. Kurang lebih gitu kan. Nah, jadinya bagi yang belum vaksin harus segera divaksin. Yang kedua, ada pertanyaan khusus buat lansia, yaitu scoring rapuh namanya. Pertanyaannya cuma satu, masih sanggup nggak naik 10 anak tangga? Bukan 10 lantai ya, kalau 10 lantai saya juga nggak kuat soalnya. Tapi kalau 10 anak tangga masih sanggup nggak naik? Selama masih bisa naik berarti aman. Yang kedua, dia ada cepat capek nggak dalam 4 minggu terakhir? Kenapa ini menjadi suatu pertanyaan penting? Takutnya jantung. Jadi kalau misalnya orang sakit jantung nggak ketahuan, tiba-tiba habis vaksin, dia serangan jantung nggak ketahuan, nanti yang disalahin vaksinnya. Ini kemarin habis suntik vaksinnya, tiba-tiba dia lewat nih gitu. Bukan ya, jadi bukan gara-gara vaksinnya. Kita takutnya ada penyakit yang tidak memang terdeteksi sebelumnya, kemudian apesnya dia habis vaksin, jadi seolah-olah yang salah si vaksinnya. Yang ketiga, memiliki 4 dari 11 penyakit, hipertensi, diabetes, kanker, PPOK, serangan jantung, gagal jantung, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Kalau masih ada cuma 2, cuma 3, itu nggak apa-apa. Kalau lebih dari 4 tidak boleh. Ya. Yang keempat adalah sudah tidak mampu berjalan lebih dari 100 meter. 100 meteran tuh udah ngap-ngapan. Balik lagi itu mau lihat kemampuan si pompa jantung, kemampuan paru, ya, sama penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya, intinya gini, saya pengen memberitahu bahwa jangan pernah menjadi dokter buat diri sendiri. Jangan pernah dengerin kata tetangga. Kata tetangga saya, dok, kalau punya hipertensi nggak boleh disuntik. Janganlah, tetangganya kan bukan dokter. Toh kalau datang buat mau divaksin nggak tiba-tiba langsung ditujes kan, diperiksa dulu, dianamnesa dulu. Kalau kitanya juga nggak yakin, kita pasti tidak akan memberikan dan tidak akan memaksakan. Ya gitu, jadi periksalah dulu gitu. Nah, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke diskusi aja. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Ini mana sih Bu Nurnya yang belum vaksin nih? Gimana Bu Tere? Mau tanya itu yang vaksin yang ketiga itu untuk lansia? Belum ada. Belum. Oh, belum ada. Sejauh ini untuk booster masih disarankan hanya untuk nakes dulu. Kenapa? Karena dianggap nakes yang paling beresiko, apalagi kemarin ketika kurvanya lagi naik-naik banget kan si varian Delta ya, yang paling berbahaya gitu ibaratnya. Jadi melihat banyaknya nakes yang gugur, maka dipikirkan oh perlu perlindungan ekstra kayaknya, makanya dikasih dosis 3-nya Moderna. Untuk masyarakat umum, lansia, pralansia, itu belum ada arahan untuk melakukan booster dosis ketiga sejauh ini. Gitu. Ya. Makasih, ada lagi Dok. yang mau ditanyakan? Gimana? Kira-kira dari ya Bu Farida silahkan. Saya bertanya dokter, kalau dia autoimun gimana dok? Ya, autoimunnya apa ya Bu kira-kira? Katanya dia cepat letih gitu dok, dan dia juga ada diabetes. Jadi yang terasa sekarang cepat letih gitu dok. Ya,
Kalau misalnya autoimun, kemarin kebetulan tante saya baru aja vaksin. Dia punya tiroid Hashimoto. Dia sudah konsul ke dokter spesialisnya. Kata dokter spesialisnya boleh divaksin. Yang penting kondisinya stabil dan disarankannya Sinovac. Jadi kalau misalnya kayaknya nih ya, saya lihatnya gini. Autoimun pertama tentukan jenis autoimunnya. Kalau misalnya masih kira-kira masih belum jelas, ya jangan dulu. Maksudnya kita harus pastikan dulu tipe autoimunnya apa. Yang kedua, kalau misalnya boleh atau tidaknya vaksin pada pasien-pasien yang memiliki autoimun itu harus dikembalikan ke dokter spesialisnya yang menangani dia, gitu. Nah, misalnya ditangani oleh dokter penyakit dalam di rumah sakit ini, datang ke dokter spesialis penyakit dalamnya, minta surat persetujuan vaksin dari beliau, dari dokter spesialisnya. Surat tersebut yang nantinya akan dibawa ke kami, ke dokter di puskesmas, sebagai persetujuan bahwa dia sudah boleh vaksin. Misalnya, kayak kemarin tante saya entah kenapa disuruhnya Sinovac sama dokter penyakit dalamnya. Ya sudah, nanti bisa dikomunikasikan ke kami dokter di puskesmas. Jadi walaupun dosis 1, tapi dengan komorbid autoimun, nah mungkin tidak harus Moderna, tidak apa-apa. Tapi balik lagi, kenapa pertimbangannya Sinovac? Mungkin Sinovac sejauh ini yang paling kecil kipinya. Kejadian ikutan pasca imunisasi hampir tidak ada. Yang ada cuma ngantuk sama lapar kayaknya kalau Sinovac ya. Jadi mungkin pada pasien-pasien dengan komorbid dicari yang paling ringan proses kipinya gitu. Tapi balik lagi saya tekankan semua vaksin itu baik, bagus ya. Gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ada lagi. Sudah inilah ya lumayan di siang hari yang cerah ini, panas banget hari ini ya. Jadi kita bisa sharing knowledge ya, sharing ilmu. Harusnya sih tadi pengennya awalnya ada pembukaan yang senam revitalisasi otak yang Bu Emi ajarin, cuman karena Bu Eminya lagi ada kegiatan, insya Allah itu minggu depan ya. Gitu. Ya, gimana Bu? Ya, apa tuh besok kan harus minta rujukan. Itu nanti dikasih tahu yang rujukan lama. Ibu fotoin aja, kirim ke WA aja. Jadi nanti saya pokoknya lama ya. Iya, kita pokoknya kalau mau minta rujukan tinggal kita telemedicinan aja atau mau minta obat rutin belum sempet datang dok, misalnya takut ngantri lama, nanti tinggal telemedicine saya siapkan, kalau udah siap tinggal diambil. Gitu. Oke deh. Makasih dok. Sama-sama. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupi saja ya kegiatan hari ini. Insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin. Seminggu sekali kita tatap muka melalui layar kaca. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu yuk. Yuk.